Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini bersama Bu Ada lagi, kita akan membahas tentang faktor bilangan, kelipatan bilangan, bilangan prima, dan faktor prima. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Sekarang ingat lagi materi perkalian dan pembagian bilangan. Materi perkalian dan pembagian bilangan sudah kalian pelajari kan di kelas sebelumnya? Coba kalian ingat kembali ya. Nah, di sini kita contohkan, misalkan kita mau mencari faktor dari 10. 10 itu bisa dibagi dengan bilangan apa saja? Yang pertama, 10 bisa dibagi dengan 1, hasilnya 10, kemudian 10 dibagi 2, hasilnya 5, 10 dibagi 5, hasilnya 2, dan 10 dibagi 10, hasilnya 1. Jadi di sini diketahui bahwa 10 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 5, dan 10. Nah, sekarang kalian ingat kembali hubungan antara operasi perkalian dan pembagian. 10 dibagi 1 sama dengan 10 bisa dijadikan bentuk perkalian yang bagaimana? Ayo coba kalian ingat-ingat. Ya, jadinya 10 sama dengan 1 dikali 10. Kalau yang kedua, 10 dibagi 2 sama dengan 5, menjadi 10 sama dengan 2 dikali 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2 menjadi 10 sama dengan 5 dikali 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1 menjadi 10 sama dengan 10 dikali 1. Bentuk perkalian seperti ini bisa kita rubah ke dalam bentuk tabel perkalian. Nah, dari 10 sama dengan 1 dikali 10, kita taruh menjadi 1 dan 10. Ya, jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10, ataupun 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi yang atas ini adalah hasil dari perkalian yang tabel di bawahnya. Kemudian kalau yang 10 sama dengan 2 kali 5, berarti kalau kita tulis 2 dan 5. Ya, 2 dikali 5 hasilnya yang atas. Yang paling atas ini ya, 10. Kemudian 5 dikali 2 berarti kita tulis 5 dan 2. Ini juga hasilnya 10. 10 dan 1 hasilnya juga kalau kita kali 10. Nah, dari tabel perkalian tersebut, kita bisa mencari faktor dari 10. Ya, jadi angka yang ada di dalam tabel perkalian ini adalah faktor dari 10. Ya, jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ingat ya, faktor suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Contoh yang lainnya yaitu kita misalkan mau menentukan faktor dari 24. Kita gunakan bentuk tabel. Nah, di sini satu-satu dulu ya. Misalkan di sini 24, kita mau berapa kali berapa yang hasilnya 24? Ayo, yang paling kecil dulu yaitu angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 24? Jelas, dikali 24. Kemudian kita buat lagi yang bawahnya. Berapa kali berapa yang hasilnya 24? Setelah 1 ada angka 2. 2 bisa dikalikan berapa yang hasilnya 24? Ya, dikali 12. Setelah ini masih adakah bilangan yang membagi habis 24? Adakah perkalian yang hasilnya 24? Ada, ya. Setelah angka 2 ada angka 3. 3 kali berapa yang hasilnya 24? Ayo, kalau yang masih ingat perkalian pasti tahu. Ya, hasilnya adalah 8 ya. Jadi 3 dikali 8 itu adalah 24. Setelah ini masih adakah perkalian yang hasilnya 24? Ada. Berapa? 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 24? 4 dikali 6. Apakah setelah ini ada lagi? Ada, yaitu
6. Tapi karena di sini angka 6 sudah ada di tabel, kita nggak usah capek-capek lagi bikin lagi. Ya, berarti ini lanjut langsung 6, 8, 12, dan 24. Jadi semua bilangan yang ada dalam tabel ini merupakan faktor dari 24. Bisa kita tuliskan bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi ingat ya, faktor suatu bilangan kalau kita mau mencarinya bisa menggunakan tabel perkalian. Jadi semua bilangan yang perkaliannya hasilnya 24 atau bilangan tersebut itu adalah faktornya ya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang faktor, yaitu ada tentang kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya di sini kita mau mencari kelipatan dari 3 ya. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Berarti kita mulai dari 1 kali 3 hasilnya 3. Setelah itu 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 3 hasilnya 12 dan seterusnya. Ingat ya, 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 itu berarti kalau penjumlahannya 3 ditambah 3. Kalau 3 dikali 3 berarti penjumlahannya 3 ditambah 3 ditambah 3. 4 dikali 3 berarti penjumlahannya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi sebanyak perkaliannya. Sehingga ini bisa kita tulis ya bahwa 3, 6, 9, dan 12 merupakan bilangan kelipatan 3. Ya. Jadi 3, 6, 9, 12, terus ada titik 3. Titik 3 di sini artinya dan seterusnya ya. Jadi seterusnya jika kalian tambahkan lagi 3, tambahkan 3, tambahkan 3, tambahkan 3, itu merupakan bilangan kelipatan dari 3. Contoh selanjutnya yaitu tentukan 5 bilangan kelipatan 6 yang pertama. Berarti yang ditanya adalah kelipatan dari 6. Yang pertama kita tulis angka 6 karena kita mau mencari kelipatan dari 6. Cara yang lainnya selain perkalian, kita bisa menjumlahkannya dengan bilangan kelipatan itu sendiri. 6, berarti kita tambahkan dengan 6. 6 tambah 6 hasilnya 12. Kemudian kelipatan selanjutnya kita tambahkan lagi dengan 6 hasilnya 18. Kita tambahkan lagi dengan 6 hasilnya 24. Kita tambahkan lagi dengan 6 hasilnya 30. Yang diminta 5 bilangan. Itu sudah 5 bilangan ya. Ada 6, 12, 18, 24, dan 30 sudah 5 bilangan. Ini adalah 5 bilangan kelipatan 6 yang pertama. Jadi bisa kita tulis 5 bilangan kelipatan 6 yang pertama adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Jadi 6 masuk ke dalam kelipatan 6 yang pertama. Ya, karena 6 dikali 1 hasilnya 6. Selanjutnya contoh yang lainnya ya. Contoh yang lain dalam kelipatan bilangan, misalkan di sini kita tentukan semua kelipatan 8 yang ada di antara 45 dan 80. Kita tulis angka 8 ya. Ingat ya, kalau kelipatan 8 bisa kita tambahkan dengan angka itu sendiri ya. Berarti kita tambahkan dengan 8, hasilnya 16. Kita tambahkan lagi dengan 8, hasilnya 24. Kemudian 32, 40, tambah lagi 8, 48, tambah lagi 8, 56, tambahkan 8, 64, tambahkan 8, 72, ya, tambahkan 8 hasilnya 80, tambahkan 8, 88, dan seterusnya. Nah, di sini soalnya yaitu di antara 45 dan 80. Berarti kita cari di sini bilangan yang lebih dari 45. Yang mana kita mulai? Kita mulai dari angka 48. Kemudian ada 56, 64, 72. Di sini juga di antara 45 dan 80. Berarti kalau di antara 80 tidak masuk. Ya. Berarti kelipatan 8 yang ada di antara 45 dan 80 itu adalah 48, 56, 64, dan 72. Selanjutnya yaitu adalah bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari satu yang hanya dapat dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri.
Maksudnya apa, Bu? Jadi bilangan asli yang lebih besar dari satu jika kita membaginya itu dengan bilangan yang selain dia sendiri, berarti dia bukan bilangan prima. Contohnya di sini angka 4. Kalian tahu angka 4? Angka 4 itu bisa dibagi oleh 2, sehingga 4 bukan bilangan prima. Nah, kita lihat contoh tabel di sini ya. Di sini, kita mau mencari bilangan prima dari angka 1 hingga angka 25 ya. Yang pertama yaitu bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1, sehingga angka 1 kita coret. Setelah itu, karena di sini adalah bilangan yang hanya dapat dibagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, maka setelah angka 1 ada angka 2. Kita coret kelipatan 2, tapi selain 2. Jadi 2 tidak usah kita coret, setelah 2 ada angka 4. Habis 4, tambahin 2, 6. Tambahin 2 lagi, 8. Tambahkan 2 lagi, 10. Tambahkan 2, 12. Tambahkan 2, 14. Tambahkan 2, 16. Tambahkan 2, 18. 20, 22, 24. Setelah kelipatan dari 2, kita coret kelipatan 3, kecuali angka 3. Angka 3 nggak usah kita coret. Setelah angka 3 ada angka 6. 6 sudah dicoret, tambahin 3, angka 9. 9 tambahkan 3, 12. 12 sudah dicoret. Kemudian tambahkan 3, ada 15. 15 tambah 3, ada 18, sudah dicoret. Tambahkan 3, ada 21. Tambahkan 3, 24, sudah dicoret. Ya, setelah angka 3 kita coret angka apa? Sebelahnya ini 4 sudah dicoret ya, berarti tidak usah. Kemudian ada angka 5. Nah, angka 5 berarti kita lihat kelipatan 5. Kelipatan 5 kecuali angka 5-nya ya. Berarti setelah 5 ada 10. 10 sudah dicoret, setelah 10 15. 15 sudah dicoret, setelah 15 ada 25. Nah, setelah ini adalah angka 6 sudah dicoret. Angka 7, kelipatan dari 7. Kelipatan dari 7 ada 14. 14 sudah dicoret, tambahin lagi 21 sudah dicoret. Kemudian ada lagi yang belum dicoret, ada angka 11. Kelipatan 11 kita coret. Dari 11 tidak usah, ditambahin 11, 22 sudah dicoret. Kemudian ada angka yang belum dicoret, ada 17. Kelipatan dari 17. 17-nya tidak usah dicoret ya. Kemudian 17 ditambah 17 sama dengan 34, sudah lewat ya. Kemudian 19, 19 yang belum dicoret, kelipatan dari 19, 19 tambah 19, 38 ya. Kemudian ada 23, 23 tambah 23, 46, sudah lewat ya. Berarti yang tidak dicoret ini adalah bilangan prima ya, yang dari 1 hingga 25. Ada apa aja bilangan primanya? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan cara seperti tadi untuk mencari bilangan prima. Misalkan kalian mau di rumah mencoba dari angka 1 hingga 100. Kalian bisa bikin tabel seperti ini dari angka 1 hingga 100. Ya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui bilangan prima, ya ingat ya bilangan prima dimulai dari angka 2, kemudian ada 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor prima. Ya, jadi faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktor yang sudah kita cari, kemudian kita lihat mana yang bilangan prima. Itu adalah faktor prima. Contohnya yang pertama, kita tadi sudah mencari faktor dari 10 ya. Faktor dari 10 yaitu ada 1, 2, 5, dan 10. Nah, dari 1, 2, 5, dan 10 ini kita lihat mana yang bilangan prima. Masih ingat tadi bilangan prima apa aja? Ya, di sini ada angka 2. Kemudian ada angka apa lagi? 5. Ya, 10 bukan bilangan prima ya, sehingga faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Contoh selanjutnya, tadi kita juga sudah mencari faktor dari 24 ya. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dilihat dari bilangan-bilangan ini, mana yang merupakan bilangan prima? Satu bilangan prima? Bukan. Dua bilangan prima? Iya.
3 bilangan prima? Ya, 4 bukan, 6 bukan, 8 bukan, 12 bukan, dan 24 juga bukan. Sehingga faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Nah, sampai sini jika kalian masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Kalian ulangi lagi, kalian perhatikan lagi, dan jangan lupa kalian coba juga ya. Ingat, matematika itu kalian harus terus mencoba ya, agar terbiasa mengerjakan soal. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan ceria!